teman-teman pemuda, sebelum kita memulai ibadah pada sore hari ini, ada beberapa pengumuman yang harus teman-teman perhatikan. Yuk sama-sama disimak. Selamat datang bulan Februari. Selama bulan Februari ini, pemuda akan memiliki tema kasihnya membuktikan kemuliaannya. Diambil dari Kolose 3 ayat 12. Hayo, siapa yang belum join grup meeting? Nah, buat yang mau join, kalian bisa langsung isi link yang tertera di video, dan kalian juga bisa langsung DM ke Instagram kita @tbs.yofus. Ditunggu ya. Dan aku mau ingetin teman-teman, kalau setiap hari Rabu kita ada doa pemuda yang diadakan melalui Google Meet. Google Meet akan dibagikan linknya melalui WhatsApp Group dan juga Instagram Story. Nah, buat teman-teman yang ingin dibantu doa, kalian juga bisa langsung mengisi Dropbox yang tertera ya. Ibadah pemuda tanggal 13 Februari 2021 tetap akan diadakan secara online. Teman-teman bisa mengakses video pemuda melalui YouTube Tiberius Youth jam 5 sore. Nah, buat teman-teman pemuda nih yang rindu melayani Tuhan dan sesama melalui wadah pemuda, kalian bisa bergabung sama kita loh. Ada tim pemerhati, tim acara dan kreatif, tim digital, dan juga tim pelayanan mimbar. Kalian bisa langsung mengisi link yang tertera. Kalau ingin bertanya lainnya, kalian bisa langsung DM ke Instagram kita @tbs.youth. Are you the one? Selamat ulang tahun buat teman-teman pemuda yang merayakan ulang tahun selama bulan Februari ini. Semoga kalian semua diberkati Tuhan, apapun yang kalian kerjakan dibuat berhasil dan selalu sehat ya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, sekian pengumuman yang aku bacakan buat kalian semua. Nah, untuk selanjutnya, yuk sama-sama beribadah, siapkan dan hati pikiran kita untuk memuliakan nama Tuhan. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat ya. Tuhan Yesus memberkati, selamat ibadah. Haleluya, Tuhan Yesus kita, Allah yang dahsyat. Dia Allah yang tetap setia membimbing kehidupan kita. Kita bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau bawa hati kita, kesungguhan hati kita untuk memuji Tuhan. Dia Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita bersyukur. Salah
mengucap syukur kepadamu Bapa, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Bapa. Baik dalam suka maupun duka, Engkau terus menyertai kami, dan Engkau senantiasa topang kami Tuhan, untuk kami terus menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang luar biasa, yang akan Engkau pakai secara luar biasa Bapa. Saat ini Tuhan, kami bawa segenap kerinduan kami kepadamu Tuhan. Kami bawa hati kami Tuhan. Kami mau memuji Engkau dengan kesungguhan hati kami Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami kepadamu, karena Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini setiap doa kami kepadamu Bapa. Kami mau serahkan Tuhan jalannya ibadah pada sore hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkaryalah Engkau dalam hidup kami Tuhan. Berkuasalah Engkau Tuhan dalam setiap puji-pujian yang kami naikkan kepadamu Bapa. Kami mau serahkan di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang berkuasa dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya, luar biasa. Allah kita Allah yang dahsyat, Allah kita Allah yang setia, dan kita tidak perlu ragu akan kesetiaannya. Dia yang terus memegang setiap kehidupan kita, Dia yang terus ada dalam kehidupan kita. Kita mau bersorak kepada Tuhan, karena Dia Allah yang baik dalam hidup kita. Haleluya Tuhan. Kita mau bersorak, bersukacita, karena Dia Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan.
teman-teman, seperti pujian yang telah kita nyanyikan tadi, tidak pernah akan kita ragu akan setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak pernah kita ragu akan setiap rencana yang telah Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita, karena Tuhan akan terus membimbing kita menjadi bejana-bejananya Tuhan yang indah, yang akan Tuhan pakai secara luar biasa. Mari saat ini kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau bawa seluruh kehidupan kita menjadi bejana yang siap untuk Tuhan bentuk, menjadi bejana yang indah, akan Tuhan pakai secara luar biasa. Mari kita mau sama-sama merenungkan pujian ini. Jadikan kami bejana Tuhan. Terima kasih. bersyukur Bapa atas rancangan yang begitu indah yang Kau berikan bagi kami Tuhan.
Engkau yang akan terus pakai setiap kami menjadi bejana-Mu yang indah, bejana yang siap untuk Engkau pakai secara luar biasa. Nah saat ini Tuhan, kami bawa hati kami bawa Tuhan segenap kerinduan kami untuk kami duduk diam mendengarkan firman-Mu. Berkaryalah Kau dalam setiap kehidupan kami. Pakai kami Tuhan untuk menjadi alat-Mu yang luar biasa. Pakai kami Tuhan untuk menjadi bejana-bejana-Mu yang indah Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami siap Tuhan untuk Engkau bentuk secara luar biasa Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Ini setiap kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Selamat sore pemuda-pemudi yang diberkati Tuhan. Mari kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita bersatu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sangat bersyukur Tuhan pada sore hari ini kami kembali berkumpul untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau Tuhan kuduskan, sucikan, layakkan kami. Biar kami layak untuk memuji mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan pada sore hari ini. Kuasa-kuasa kegelapan Tuhan yang ingin mengganggu konsentrasi kami bersatu hati, kami hancurkan, kami patahkan, kami usir hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanyalah Roh Kudus-Mu Tuhan yang berkarya di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menyambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di surat Paulus di jemaat Kolose pasal yang ketiga ayatnya yang ke-12. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sebagai tema kita pada bulan Februari ini adalah kasih-Nya membuktikan kemuliaan-Nya. Pemuda-pemudi yang diberkati Tuhan, ayat ini berbicara tentang manusia baru. Artinya, kita yang penuh dosa telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus dari hal-hal duniawi. Apa saja hal-hal duniawi tersebut? Kita baca di ayatnya yang kelima, yaitu karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Nah, dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu masih hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Kita tanggalkan semua manusia lama kita. Mari kita mengenakan manusia baru yang terus diperbaharui dari hari ke hari oleh kebenaran firman Tuhan. Pemuda-pemudi yang diberkati Tuhan, karena kita sudah dipilih, karena kita sudah menjadi manusia baru, Tuhan memilih kita untuk menjadi alatnya Tuhan. Kenapa kita dipilih? Karena kasih karunia Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Karena kita istimewa di mata Tuhan. Karena kita berharga di mata Tuhan. Kita baca di Yesaya pasal 43 ayatnya yang ke-4a. Dikatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Begitu besar kasih Allah dalam kehidupan kita. Dia mengasihi kita karena kita berharga di mata Tuhan. Puji Tuhan. Ayat 12 dikatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Dikatakan di sini orang-orang pilihan Allah.
kenapa kita dipilih oleh Allah. Kita baca di 1 Petrus 2, 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai 10. Dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Untuk itulah kita dipilih oleh Tuhan, yaitu untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, dan untuk menjadi saksi Tuhan bahwa kita yang dahulu dalam kegelapan, kita telah dibawa kepada terangnya yang ajaib. Karena kasih karunia Tuhan, kita beroleh belas kasihan daripada Tuhan. Pemuda-pemudi yang diberkati Tuhan, kita dipilih oleh Tuhan bukan karena kemampuan dan kelebihan yang kita miliki, tetapi karena kasih karunia Tuhan, karena Dia rela mati disalib untuk kita. Dia pilih untuk mati, untuk menebus dosa-dosa kita, karena kita adalah berharga di mata Tuhan, karena kita adalah umat pilihan Tuhan, umat tebusan Tuhan. Kita baca di 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-18 dan 19, dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Itulah bukti kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Dia rela mati, berkorban demi menebus dosa-dosa kita, karena kita adalah umat tebusan Tuhan. Pilihan Tuhan itu dalam kehidupan kita harganya mahal, karena kita berharga di mata Tuhan. Kita ditebus bukan oleh perak atau emas, tetapi kita ditebus oleh darahnya yang suci, darahnya yang tak bernoda, tak bercacat. Karena kita adalah umat tebusan Tuhan, karena kita berharga di mata Tuhan. Pemuda-pemudi yang diberkati Tuhan, kita adalah umat pilihan Tuhan. Setelah kita dipilih, kita dikuduskan. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan, kita dikuduskan. Artinya dikuduskan adalah dipisahkan dari dosa, disucikan, dikhususkan untuk Tuhan. Kita dikuduskan karena Tuhan Yesus adalah kudus. Kita baca di 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-16. Dikatakan, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kita harus kudus karena Tuhan Yesus adalah kudus. Karena Tuhan Yesus adalah kudus, makanya Tuhan menguduskan kita. Tuhan memisahkan kita dari dosa yang telah kita lakukan. Karena kita berguna untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kita dipisahkan untuk mempermuliakan Allah melalui puji-pujian, melalui
melalui firman Tuhan, Tuhan membersihkan dan menguduskan kita. Menjadi orang-orang yang dipilih Tuhan, yang dikuduskan oleh Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Dikatakan di Kolose 12, karena itu sebagai orang-orang yang dipilih Allah dan dikuduskan dan dikasihinya, Tuhan mengasihi kita. Karena Allah adalah kasih. Karena kasih Tuhan itu begitu besar dalam kehidupan kita. Dia rela mati supaya kita beroleh keselamatan yang kekal. Kita buka di Yohanes pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah bukti kasih Tuhan. Bukti kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Dia rela memberikan anaknya yang tunggal, supaya kita beroleh hidup yang kekal. Pemuda-pemudi yang diberkati Tuhan, menjadi orang-orang yang dipilih, dikuduskan, dikasihi. Apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita harus mempersembahkan kehidupan kita ini untuk memuji, menyenangkan hati Tuhan, dan mempermuliakan nama Tuhan. Kita telah dipilih, dikuduskan, dikasihi oleh Tuhan. Kita harus memiliki, yaitu belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kita harus mempunyai belas kasihan. Kenapa kita harus mempunyai belas kasihan? Harus memiliki belas kasihan? Karena kita sudah menerima kasih karunia Tuhan. Kita juga harus mengasihi sesama kita. Kita harus mempunyai belas kasihan seperti yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kedua, yaitu kemurahan. Kemurahan sama halnya dengan kebaikan. Kita sudah menerima kebaikan yang daripada Tuhan. Kita harus mempunyai itu. Kita harus memberikan kebaikan itu kepada sesama kita. Yang ketiga itu kerendahan hati. Kerendahan hati sama halnya menerima. Orang yang rendah hati adalah orang yang selalu mengucap syukur dalam segala keadaan. Siap menerima apapun yang terjadi. Itulah orang yang mempunyai kerendahan hati. Yang keempat yaitu kelemah lembutan. Sama dengan kerendahan hati. Perhatian, tidak kasar, dan mendatangkan ketenangan. Yang mempunyai kelemah lembutan, dimanapun dia berada, yang dia bawa pasti ketenangan, damai sejahtera. Dan yang kelima yaitu kesabaran. Kesabaran adalah salah satu buah-buah dari roh. Kita tahu Abraham salah satu orang yang sabar, salah satu tokoh Alkitab yang sabar terhadap janji-janji Tuhan. Dia sabar atas segala yang Tuhan janjikan kepadanya, bahwa Tuhan akan memberikan kepadanya keturunan. Dan dia yakin, dia setia menanti janji Tuhan itu dengan sabar. Pemuda-pemudi yang diberkati Tuhan, kelima ini adalah ciri-ciri orang yang dipilih Tuhan, yang dikuduskan Tuhan, yang dikasihi Tuhan.
kita mempunyai kelima hal tersebut untuk menyenangkan hati Tuhan dan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dalam melakukan kelima di atas, kita perlu kekuatan, kita perlu pemimpin, yaitu Roh Kudus. Kita perlu Roh Kudus untuk memimpin kita, supaya kita bisa melakukan semua hal yang kelima di atas dengan penuh kasih. Di ayatnya yang ke-14, di Kolose 3 ayatnya ke-14 dikatakan, dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Pemuda-pemudi yang diberkati Tuhan, kelima di atas, kita harus mempunyai kasih supaya kita bisa melakukannya. Karena kasih adalah yang mempersatukan kita dengan Tuhan, dengan sesama. Saya percaya pemuda-pemudi GPDI Tiberias Bogor mempunyai kasih yang luar biasa seperti kasih Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah dipilih, dikuduskan dan dikasihi oleh Tuhan, kita telah menerima kasih daripada Tuhan. Maka sebagai tugas kita harus salurkan kasih tersebut. Kita harus jadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita yang masih belum mengenal Tuhan. Kita harus memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar, bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang sangat baik. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih. Kita ceritakan, kita beritakan, kita menjadi saksi Tuhan bahwa kita adalah orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Ceritakanlah, jadikanlah diri kita menjadi suatu saksi, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Pemuda-pemudi yang diberkati Tuhan, mari kita mengerjakan tugas Tuhan yang telah Dia berikan dalam kehidupan kita. Mari kita mengenakan manusia baru. Kita harus memperbaharui kehidupan kita dari hari ke sehari oleh kebenaran firman Tuhan. Kita harus kita harus memiliki belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Dan di atas kelima ini, kita harus mengenakan kasih yang mempersatukan kita, yang menyempurnakan kita, yang sanggup menolong kita untuk melakukan kelima hal tersebut. Dan izinkanlah Tuhan, Roh Kudus memimpin kita supaya kita memberikan yang terbaik. Anak-anak pemuda-pemudi yang diberkati Tuhan, saya yakin dan percaya pemuda-pemudi GPDI Tiberias Bogor mempunyai kasih yang sangat luar biasa di dalam Tuhan. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi pemuda-pemudi dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang diberikan bagi kami Tuhan, yang masih bisa beribadah secara online Tuhan. Terima kasih untuk berkat anugerah-Mu Tuhan, kesempatan yang Engkau berikan Tuhan, nafas kehidupan yang masih kami nikmati sampai saat ini Tuhan. Ini semuanya anugerah-Mu yang nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Ya Tuhan, saat ini Tuhan, kami mau angkat doa syafaat kami Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk Indonesia Tuhan.
Biarlah keselamatan bangsa Indonesia Tuhan dari pandemi COVID-19 dan bencana-bencana alam yang terjadi di Indonesia Tuhan. Kau pulihkan bangsa Indonesia Tuhan. Berkati Tuhan. Kau bebaskan kami dari pandemi dan bencana-bencana alam Tuhan. Biarlah pemulihan terjadi bagi bangsa kami Tuhan, dan nama-Mu yang dipuji dan dipermuliakan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintah Indonesia Tuhan, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, beserta dengan jajaran-jajarannya Tuhan. Biarlah Engkau berkati Tuhan mereka dalam menjalankan tugas tanggung jawab mereka Tuhan sebagai pemerintah Tuhan. Biarlah mereka boleh bekerja sesuai dengan apa yang seharusnya mereka kerjakan Tuhan. Biarlah kebijakan yang diberikan oleh pemerintah Tuhan boleh memajukan bangsa kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani pemberitaan firman Tuhan dan gereja-gereja di seluruh pelosok negeri. Biarlah Engkau berkati Tuhan, berikan kuasa-Mu, curahkan urapan-Mu bagi hamba-hamba-Mu Tuhan dalam mengembalakan setiap gereja-gereja yang ada di seluruh pelosok negeri ini Tuhan. Mau berdoa juga Tuhan untuk gereja lokal kami Tuhan, mulai dari Bapak dan Ibu Gembala beserta keluarga dan para pengerja Tuhan. Biarlah Engkau memberkati Tuhan, berkati setiap pelayanan kehidupan keluarga mereka Tuhan. Biarlah kuasa-Mu ada atas mereka Tuhan, pertolongan ada atas mereka Tuhan. Setiap pergumulan yang mereka gumuli Tuhan, Engkau memberkati Tuhan. Kami berdoa juga untuk seluruh jemaat GPD Tiberias Bogor Tuhan. Biarlah Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Apapun yang seluruh jemaat GPD Tiberias Bogor kerjakan Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Apapun pekerjaan usaha mereka Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu, biarlah jemaat-Mu boleh bersatu Tuhan dalam melayani dan menyongsong Kau sampai kedatangan-Mu yang kedua kali ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk pemuda GPDI Tiberias Bogor Tuhan. Seluruh pemuda GPDI Tiberias Bogor Tuhan, biarlah diberikan kesehatan, pergumulan yang dihadapi Tuhan Engkau berkati Tuhan, pendidikan, pekerjaan dan masa depan. Kami yakin, kami percaya Engkau sudah menyediakannya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk pelayanan pemuda GPDI Tiberias Bogor Tuhan, ibadah dan tiap doa yang dilaksanakan Tuhan. Biarlah Engkau memberkati Tuhan, dan seluruh pengurus biarlah Engkau memberkati ya Tuhan. Berikan hikmat, kebijaksanaan ataupun kreativitas dalam mereka melayani Engkau ya Tuhan. Dan doa sifat kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa kepadamu. Haleluya, amin. Dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat ibadah pada saat ini. Kami berterima kasih buat penyertaan-Mu dan kesetiaan Allah untuk tetap menjaga kami di dalam persekutuan dan keterikatan satu dengan yang lainnya. Ajari untuk kami terus memuji, memuliakan dan membesarkan nama Allah, meninggikan nama-Mu dan berdakan hati serta diri kami. Karena di sana ada kemenangan, di sana ada sukacita, di sana ada saat-saat yang baik, kami boleh mendapatkan yang terbaik dalam hidup kami. Tuhan, kami tak berdoa buat Bapak dan Ibu Gembala kami, buat Om Cipta, Om Yosua, juga saudara-saudara para pengerja. Tuhan berkati mereka. Tuhan juga berkati setiap anak-anak muda-Mu dimanapun mereka berada, mereka tetap mengandalkan Engkau. Berikan sukacita Tuhan. Bahkan kami juga berdoa untuk para mitra dan juga untuk Mbak Yoel yang opanya Tuhan sudah panggil pulang. Tuhan berikan sukacita, kekuatan dan penghiburan. Yang sakit, Yosua, Yesaya, Tuhan jamah berikan kesembuhan. Bahkan anak-anak muda-Mu yang lainnya juga Trijayanti Tuhan yang sakit juga Tuhan tolong berikan kesembuhan secara total. Barangkali ada yang saat ini bermasalah, Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan. Yang mengalami kesulitan, Tuhan tolong berikan solusi. Nama Tuhan dipermuliakan. Orang tua mereka masing-masing dimanapun mereka berada juga Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan. Dan kami akhiri ibadah kami pada saat sore hari ini dengan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang luar biasa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.